Ya, ada dua hakim agung yang akan kita kupas ya, yang bermasalah ini, yang menolak PK 7 terpidana kasus rekayasa Tina Cirebon. Ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan hakim agung yang menolak kasasi pemilihan 6 Laskar FPI. Ya. Nah, dia ini ya, Yohanes Priyana ini yang merupakan saat itu calon hakim agung, diduga melakukan plagiarisme alias pencontekan, mencontek. Bayangkan, saya kira hakim agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Ya, namanya agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias contek mencontek, ya, menghasilkan hakim agung yang kualitasnya seperti ini tanggung jawab kalian. Makanya pecat saja ini orang. Komisi 3 panggil, gitu loh, panggil ketua Mahkamah Agung, panggil ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum? Komisi 3 kalian bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan hakim agung? Kalian yang mengetes ini kan, fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab kalian ini. Itu bukanlah novum ataupun keadaan yang luar biasa. Itu adalah bukti yang sudah lama dulu, yang sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Sehingga itu bukanlah bukti lagi, bukti baru gitu loh. Terus katanya ekstraksi data. Nah, ekstraksi data ini juga sudah ada dalam berkas perkara. Jadi bukan hal baru lagi. Tiba-tiba diputus hakim agung tidak sesuai dengan kemauan mereka. Mereka bilang hakimnya nggak benar. Jadi berarti ini kan hanya menginginkan nafsu mereka aja. Apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri ini membuat saya merasa dalam semua kasus hukum praktis para terdakwa ini diposisikan tidak pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Barang bukti tidak semata-mata dikuasai penyidik ataupun jaksa, tapi barang bukti juga bisa diambil untuk kemudian dieksaminasi oleh terdakwa dalam memperjuangkan nasib hukumnya. Betapa idealnya kalau mekanisme hukum di Indonesia punya potret serupa. Dari sisi hukumnya, kan sudah jelas kemarin juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan bahwasanya permohonan PK yang mereka ajukan itu ditolak karena apa? Karena tidak adanya novum dan tidak adanya kekhilafan hakim judek fakti maupun judek juris dalam perkara ini. Berbicara novum tentu berbicara alat bukti. Novumnya itu kan yang mereka ajukan itu seperti visum. Visum itu bukanlah novum ataupun keadaan yang luar biasa. Itu adalah bukti yang sudah lama dulu, yang sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, dan di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah diperiksa visum ini. Sehingga itu bukanlah bukti lagi, bukti baru gitu loh. Terus katanya ekstraksi data. Nah, ekstraksi data ini juga sudah ada dalam berkas perkara. Jadi bukan hal baru lagi. Nah, tinggal lagi mereka membuat bukti seolah baru dengan keterangan-keterangan saksi dan lain-lain. Saya sudah bilang kalau keterangan-keterangan saksi itu bisa dikarang-karang. Ya kan, siapa yang bisa membuktikan keterangan saksi yang mereka ajuin itu bukan karang-karangan? Gak ada yang bisa membuktikan itu, gitu loh. Orang si siapa namanya itu yang pernah melihat itu, bukan satu lagi bapak itu yang di jalan itu. Kliennya si Rasman itu siapa? Suroto. Nah, orang si Suroto aja bilang nggak kenal dengan mereka, orang dia yang ada di situ. Makanya saya menduga ini adalah saksi
rekayasa. Gitu loh. Karena tidak ada dilihat Suroto dia ada di situ. Kalau memang ada di situ pasti Suroto pernah lihat nih di sini kan gitu. Nah, sehingga apapun yang mereka bilang silakan aja gitu loh. Sampai mereka buat akte notaris silakan aja. Tinggal lagi saya minta kepolisian karena memang di sini ada akte notaris yang mereka bikin, saya minta pihak kepolisian untuk menelusuri dugaan akta palsu ini gitu loh. Nah, agar ditindaklanjuti secara hukum. Jangan juga membuat kegaduhan, kekeseruan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi fenomena dan tragedi bagi kita. Nah, berbicara tragedi hukum ya sebenarnya yang membuat tragedi hukum ini adalah mereka sendiri. Ya kan, yang membuat suasana heboh, panas dan lain-lain mereka sendiri gitu. Dan mereka yang gugat, sendiri, mereka yang marah sendiri, mereka yang teriak sendiri, mereka yang pingsan sendiri gitu. Jadi aneh juga kita, kok kita yang salahin? Loh, mereka yang gugat, kok mereka marah-marah ke kita gitu. Dia yang gugat, dia yang teriak-teriak, dia yang marah-marah, terus dia yang pingsan. Salahnya ke kita gitu, kan aneh gitu. Artinya kalau dia sudah gugat, udah selesaikan aja gugatan dia. Terus kemarin kan mereka bilang apa? Kita percaya kepada hakim katanya. Ya, udah diputuskan hakim Pengadilan Negeri Bandung, hakimnya benar ini. Kita juga percayakan ini kepada Hakim Agung karena Hakim Agung ini yang paling tinggi semuanya. Itu mereka semua. Tiba-tiba diputus Hakim Agung tidak sesuai dengan kemauan mereka. Mereka bilang hakimnya nggak benar. Jadi berarti ini kan hanya menginginkan nafsu mereka aja. Apa yang kalau versi kami kan silahkan aja diproses objektif. Kita serahkan kepada penegak hukum, apapun itu keputusannya kita hormati. Kan saya udah bilang di awal seperti itu. Horas, Balige Academy dari tepian dan Toba yang indah hadir lagi ya. Kali ini kita akan mengupas ya siapa sih ya Hakim Agung. Ya, ada dua Hakim Agung yang akan kita kupas ya, yang bermasalah ini, yang menolak PK 7 terpidana kasus rekayasa Tina Cirebon. Meskipun sudah ada digital atau scientific evidence berupa ekstraksi pada HP Samsung Galaxy almarhumah Vina dan ekstraksi dari tablet dari saudari ini ya Widi, tetapi itu dengan gampang diabaikan dan dipandang oleh para hakim agung ini bukan menjadi bukti baru ya. Enak ya jadi hakim, punya wewenang, diberikan undang-undang, tidak bisa kita debat, keputusannya adalah absolut alias katanya inkrah ya. Padahal kalau di dunia sains semua harus diperdebatkan untuk mencari kebenaran ya. Question everything kata Einstein ya. Untuk mencari kebenaran, question everything, pertanyakan segala sesuatu untuk mencapai kesimpulan. Nah, kita akan melihat dulu track record atau jejak dari dua Hakim Agung penolak PK tersebut ya, yaitu Hakim Yohanes Priyana dan Prim Haryadi ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan Hakim Agung yang menolak kasasi pemberdayaan 6 Laskar FPI ya. Jadi hanya satu yang menyetujui, Hakim Desnayeti. Kedua anggota majelis hakim yang menyidangkan kasasi tersebut yaitu Yohanes Priyana dan Gajal Basaleh. Nah, Gajal Basaleh ini sudah ditangkap ya dengan pidana korupsi dan TPPU, pencucian uang 62,8 miliar. Nah, Yohanes Priyana ini pada saat mencalonkan dirinya ya, tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2021 ya. September 17 2021. Yohanes Priyana ini saat itu sedang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Nah, dia ini ya, Yohanes Priyana ini, yang merupakan saat itu calon Hakim Agung, diduga melakukan plagiarisme alias pencontekan, mencontek. Bayangkan, saya kira Hakim Agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Ya, namanya Agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias contek-mencontek. Ya pantas saja moralitasnya dipertanyakan kalau begini ya. Coba saya bacakan ini ya.
calon hakim agung diduga melakukan plagiarisme. Ya, ketika sesi pembuatan makalah di Komisi 3 DPR RI Jumat 17 September ya 2021 pada sesi fit and proper test, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Iksan Sulistyo menilai makalah yang dibuat Yohanes termasuk plagiarisme, artinya plagiat ya, tidak otentik, mencontek, memplagiat, mencontek punya orang lain, ide orang lain, karena tidak menyertakan catatan kaki di beberapa kutipan yang diperlukan. Ya, ketika kita menulis skripsi, tesis atau disertasi, ya, tulisan itu kalau bukan ide kita sendiri maka dia harus dikutip. Itulah harusnya moralitas, integritas kita. Kalau itu bukan ide kita maka kita harus kutip dalam referensi atau daftar pustaka. Nah, dia ini tidak menyertakan ya, itu idenya sendiri atau ide yang dibuat orang lain. Kalau bukan idenya sendiri, tulisan itu maka disertakan di dalam catatan kaki atau referensi. Nah, Yohanes Priyana ini tidak melakukan hal itu, maka diduga termasuk plagiarisme. Nah, inilah kualitas Yohanes Priyana ini ya. DPR sudah sepatutnya konsisten untuk mengeliminasi ya, ini dari Transparansi Internasional Indonesia. Setiap calon yang telah dianggap berbuat curang, ya bagi saya itu curang. Karena apa? Kalau bukan idemu, harusnya kau sertakan catatan kaki atau referensi bahwa itu diambil dari buku orang, tulisan orang, blog orang. Kan begitu. Itu saja dia tidak ada moralitasnya orang ini ya. Sebagaimana yang diketahui, Komisi 3 DPR memutuskan tidak melanjutkan proses fit and proper test terhadap calon hakim agung Triyono Martanto pada Januari 2021 yang lalu. Jadi sebelumnya sudah ada calon hakim agung Triyono Martanto dihentikan fit and proper testnya gitu ya pada tahun Januari 2021. Tetapi kenapa orang ini tidak gitu dan lolos ya menjadi hakim agung? Selain itu, ketika calon bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat itu PN Jakpus menolak disiarkannya persidangan kasus mega korupsi IKTP secara langsung. Nah, Yohanes Priyana ini pernah menjabat sebagai Kepala Humas ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Dia menolak disiarkannya persidangan secara live untuk kasus mega korupsi IKTP ya. Jadi dia menolak gitu. Ini orang juga sudah melawan transparansi publik ini ya. Harusnya kan semakin ditonton orang secara live, maka publik juga menilai kinerja hakim ya. Karena kita juga ragu kinerja Komisi Yudisial ini pada kasus ini ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa orang semacam ini bisa lolos menjadi hakim agung yang menyidangkan pembantaian 6 laskar FPI ya, menolak kasasi tersebut, dan ini juga menolak PK 7 terpidana kasus Cirebon, meskipun sudah ada scientific evidence. Kita nanti dan saya lihat di Direktori Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung itu ya tidak ada, belum ada gitu, diumumkan tetapi belum ada di upload. Nah, orang ini sudah bermasalah ya. Kalau sudah ada dugaan plagiarisme, kenapa Komisi 3 meloloskan orang ini menjadi hakim agung? Integritasnya bagaimana? Ya. Dia juga menolak disiarkannya persidangan IKTP ini ya, beritanya ya. Nah, ini dari Kontan. Ini alasannya. Yohanes Priyana Rabu bulan 8 Maret tanggal 8 mengingat yang sudah terdahulu pengadilan mengambil sikap bahwa persidangan sekarang sudah tidak boleh live lagi, kata Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Menurut Priyana, kebijakan tersebut diambil berdasarkan evaluasi terdakwa kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Inilah kualitas Yohanes Priyana ya. Pada kasus Jessica Kumala Wongso saja yang sudah ditonton publik saja, Tito Karnavian dan Krisnamurti bisa menyajikan merekayasa video CCTV itu menjadi sangat kabur dengan software gratisan iRedshop dan Freemake. Itu sudah ditonton jutaan publik. Dengan enteng itu Tito Karnavian dan Krisnamurti mengotak-atik barang bukti digital. Apalagi bila misalnya itu tidak disiarkan live. Bagaimana publik menguji? Ya. Itulah ya. Kasus Jessica saja disiarkan live bisa direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat tangan kotor ahli digital forensik penipu itu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimaryanto dengan software gratis iRedshop dan Freemake. Ya, itu bisa kalian download gratis dan diakui di PK kemarin masih menipu Muhammad Noah Lazar. iRedshop dibilang bawaan DVR Telview.
Itulah, bayangkan, sudah sistemik dan akut ya, penipuan di para aparat penegak hukum ini. Sudah sangat akut gitu loh. Sudah ditangkap basah saja, si penipu itu tetap saja menipu. Sampai akhir hayatnya mungkin menipu, sudah di dalam struktur jaringan DNA-nya itu sudah penipu ya. Ini luar biasa ya, para aparat penegak hukum ini. Ini cobalah Komisi 3, kalian kan bertanggung jawab ini ya, Komisi 3 ini. Ya, menghasilkan hakim agung yang kualitasnya seperti ini tanggung jawab kalian. Makanya pecat saja ini orang, Komisi 3 panggil gitu loh, panggil ketua Mahkamah Agung, panggil ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum gitu loh. Panggil secepatnya. Komisi 3 kalian bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan hakim agung? Kalian yang mengetes ini kan, fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab kalian ini ya. Kalian dipilih rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Komisi 3 panggil RDP gitu. Jangan diam aja kalian kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil ya. Terus ini juga ini ya, Prim Haryadi. Inilah hakim tunggal yang menolak PK Sakatatal ya, Prim Haryadi SHMH. Pada saat dia mencalonkan sebagai calon hakim agung, dia menjabat Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Ya, pada saat itu dia sudah bos ya, Dirjen Badan Peradilan Umum di MA. Ya, mencalonkan sebagai hakim agung. Ya, dalam wawancara CHA, calon hakim agung Komisi Yudisial pada 4 Agustus 2021, Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan ya dari Komisioner Komisi Yudisial ini, calon yaitu Prim Haryadi ini menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA, calon hakim agung pada tahun 2019. Jadi dia sudah mencalonkan juga pada tahun 2019. Ya, mencalonkan lagi 2021. Nah, menurut Komisioner Komisi Yudisial, dia mencontek. Mencontek profile assessment. Meskipun disangkal. Ya iyalah, maling masa ngaku. Ya maling tidak mungkin mengaku. Kalau mengaku katanya penuh penjara ya. Ya nggak bersalah saja bisa dipenjara. Yang 7 terpidana Cirebon ini dan Jessica Kumala Wongso ya. Calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan golf sehat bersama yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara Himbara. Ya. Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat. Jadi ya jelas lah ya, main golf sama calon-calon klien dia, ya kan, calon-calon yang diuji di persidangan ya dengan Himpunan Bank Negara, Himpunan Bank Himbara ya, main golf bersama ya. Nanti ketika mereka masuk ke sidang mereka ya, karena sudah teman main golf ini, ya udahlah, setujui saja, loloskan saja. Nah kan sudah melanggar etik ini Prim Haryadi ini ya, Prim Haryadi ya, sudah menurut Komisi Yudisial mencontek. Bayangkan. Inilah kualitas hakim agung yang kita kira manusia setengah dewa. Saya menganggap seperti itu sebelumnya ya. Ternyata terlibat contek-mencontek. Ya, ya. Selain itu, calon yang menjabat sebagai Dirjen Badilum MA pernah mengeluarkan surat edaran Dirjen Badilum nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. Aturan ini sempat ditolak publik karena dianggap menutup masyarakat ke layanan pengadilan sebelum dicabut kemudian hari. Jadi dia pernah mengeluarkan kebijakan, terus ditolak masyarakat, baru dicabut lagi. Bayangkanlah ini. Ya. Kebijakan ini menegaskan bahwa calon tidak mendukung agenda reformasi peradilan. Pertanyaannya, Komisi 3, ya, kalian dibayar oleh rakyat ratusan juta kan? Kok bisa orang semacam ini kalian loloskan sebagai hakim agung? Kok bisa gitu loh? Apa di Indonesia ini kurang stok orang-orang yang jujur? Ini tanggung jawab kalian ini Komisi 3. Kenapa kalian memilih orang-orang semacam ini? Gitu loh. Bukan salah mereka. Salah mereka. Salahnya ya kalian memilih mereka gitu loh. Seleksi, tetapi yang dipilih orang semacam ini. Ya bermasalah lah. Inilah akibatnya dirasakan publik kan. Dengan enteng orang ini menegasikan, menihilkan bukti ilmiah ekstraksi HP. Yang sudah diuji bahkan diekstraksi oleh digital forensik Polda Jabar yang tidak dihadirkan oleh persidangan pada tahun 2016. Itu sebabnya sekian bulan silam sudah saya katakan berulang kali bahwa betapa luhurnya Korps Tribrata
kalau mereka yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan mekanisme PK. Bawa seluruh temuan mereka, bawa semua hasil investigasi mereka atas kerja Polda Jabar ke gedung Mahkamah Agung. Namun sayang, himbauan atau saran saya itu tidak digubris. Mabes Polri tetap memilih untuk mengambil posisi diam, menunggu putusan PK. Apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri ini membuat saya merasa dalam semua kasus hukum praktis para terdakwa ini diposisikan tidak pada kedudukan yang setara di hadapan hukum. Saya ingin cerita sedikit tentang kasus O.J. Simpson, seorang olahragawan asal Amerika Serikat yang semula terancam hukuman berat karena sudah dianggap melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Yang berlangsung di ruang sidang sangat dramatis. Jaksa mengajukan DNA sebagai bukti kunci bahwa tewasnya sang istri tak lain tak bukan memang akibat perbuatan O.J. Simpson sendiri. Tapi hebatnya hukum di Amerika Serikat adalah sang terdakwa, dalam hal ini O.J. Simpson, punya akses, punya kesempatan untuk melakukan pengujian tandingan terhadap DNA itu. Dan hasilnya, setelah O.J. Simpson bersama penasihat hukumnya melakukan cross-examination, melakukan pengujian tandingan terhadap DNA itu, mereka simpulkan bahwa DNA yang sudah diperiksa oleh penyidik adalah DNA yang tercemar. Jadi kita bayangkan, kehadapan hakim di ruang sidang diajukan dua versi hasil pembuktian. Versi penyidik yang mengatakan bahwa ini DNA O.J. Simpson, sementara versi yang lain mengatakan ini adalah DNA yang sudah tercemar yang tidak sepatutnya dijadikan sebagai acuan dalam membuat putusan hukum. Dua versi hasil pembuktian diajukan kepada Yang Mulia Hakim, dan hakim pada hari yang keramat itu memutuskan bahwa hakim lebih percaya pada versi hasil pengujian DNA oleh O.J. Simpson. Dan O.J. Simpson yang semula terancam hukuman sangat berat justru diputus bebas. Bebasnya O.J. Simpson merupakan hasil dari kerja keras memanfaatkan akses yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti. Barang bukti tidak semata-mata dikuasai penyidik ataupun jaksa, tapi barang bukti juga bisa diambil untuk kemudian dieksaminasi oleh terdakwa dalam memperjuangkan nasib hukumnya. Betapa idealnya kalau mekanisme hukum di Indonesia punya potret serupa. Yang sayang beribu sayang, di Indonesia tidak ada akses bagi para terdakwa. Jadi praktis yang dihadirkan di ruang sidang hanya satu versi, yaitu uji saintifik ala penyidik yang kemudian dibawa oleh jaksa ke ruang sidang. Cuma itu satu-satunya pembuktian secara saintifik yang kemudian harus diamini oleh semua pihak di ruang sidang. Karena itu saya membayangkan, bahkan sebetulnya bukan hanya membayangkan, saya sudah memberikan rekomendasi kepada para penasihat hukum dalam kasus Subang misalnya. Pun pada hari putusan MK saya sempat berbincang dengan salah satu penasihat hukum para terpidana di kasus Cirebon, bahwa memang kalian bisa lakukan PK berikutnya. Tapi ketimbang mendahulukan proses itu, akan lebih jitu, akan lebih strategis apabila kalian coba ajukan judicial review terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review untuk mengubah aturan main, bahwa dalam sebuah kasus pidana, sekali lagi, akses terhadap barang bukti semestinya dibuka bagi kedua pihak. Penyidik, jaksa bisa melakukan pengujian saintifik, terdakwa pun bisa melakukan pengujian saintifik terhadap barang bukti yang sama. Kalau itu bisa dilakukan, kalau aturan main semacam itu bisa diubah lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi, barulah kemudian PK coba diajukan kembali ke Mahkamah Agung. Tapi proses itu panjang. Siapa bisa menjamin bahwa para terpidana juga punya umur yang panjang?